Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Pada hari kedua, nama Li Bai dari fraksi ledakan surgawi telah menyebar seperti api di seluruh kota kekaisaran. Pertama, ini karena pemimpin dari 4 siswa hebat, Tuan Muda Zhao mengenakan catatan di tubuhnya saat dia berjalan mengelilingi seluruh kota kekaisaran. Catatan itu berbunyi, Zhao Wu tidak cocok dengan Li Bai dari fraksi ledakan surgawi. Kedua, seseorang memberitahu 10 orang lainnya. 10 orang memberitahu 100 orang lainnya. Dalam rentang satu malam, hampir seluruh kota kekaisaran berbicara tentang Li Bai dari fraksi ledakan surgawi. Dia tampaknya tidak menyadari bahwa hanya dengan menghadiri satu perjamuan, dia telah membalikkan seluruh kota. Dalam pikirannya, sistem mendeteksi bahwa tuan rumah tertidur dan karenanya tidak memberikan pemberitahuan apapun. Tapi poin tindakannya yang sulit terakumulasi dengan cepat. Dia membuka antarmuka sistem dan melihat lebih dari 8.000 tindakan poin sulit dan bingung. Suke kemudian mengenakan jubah hitam baru saat dia mengeluarkan pedang penghancur gelapnya dan meninggalkan ruangan. Bukannya dia tidak ingin lagi menjadi mahasiswa. Itu karena dia takut siswa akan terus menghentikannya untuk puisi. Oleh karena itu dia mengenakan jubah hitamnya dan berpakaian seperti seorang kultivator pemerah pipi saat dia berjalan ke istana kekaisaran. Seperti yang telah ditanyakan Suke sebelumnya, Putri Matahari Flaming akan memilih pangeran permaisurinya besok dan tempatnya ada di istana. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pergi lebih awal untuk menemukan Zixuan dan Putri Matahari Flaming dan meminta mereka untuk peta makam kekaisaran. Dia kemudian dapat mencari tahu lebih banyak tentang masalah pangeran permaisuri. Karena besok, dia akan bertindak sebagai gelombang ketangguhan yang hebat. Dia ingin Kaisar Api terlihat bodoh di depan banyak orang. Namun, hal tersebut membutuhkan perencanaan yang baik. Kaisar Api adalah dari tahap transformasi bayi, level 6. Oleh karena itu, Suke harus membuat persiapan yang cukup sehingga dia akan berhasil bertindak tangguh daripada makan rumput ketika saatnya tiba. Hari ini adalah hari besar karena itu adalah hari di mana keluarga kekaisaran akan mencari pangeran permaisuri yang layak. Terlepas dari kenyataan bahwa Suke telah pergi lebih awal, sudah ada sekelompok besar orang berkumpul di luar istana. Selain beberapa pembudidaya yang hadir untuk mendaftarkan diri sebagai calon, ada ratusan orang lain yang datang untuk menyaksikan acara tersebut. Antrian ke istana sangat panjang saat ini dan bergerak agak lambat. Bahkan jika Suke memutuskan untuk segera bergabung dalam antrian, dia mungkin harus menunggu sampai tengah hari sebelum dia bisa masuk. Sialan, kenapa kalian semua datang sepagi ini? Apakah kalian semua terburu-buru untuk bereinkarnasi atau semacamnya? Suke mengutuk pelan sebelum dia mengamati sekelilingnya dengan diam-diam. Dia kemudian melihat beberapa tuan muda yang telah hadir di perjamuan Nyonya Ya baru saja tiba juga. Ini adalah orang yang sama yang menertawakan Suke sebelumnya selama perjamuan. Namun, ketika mereka datang, mereka mulai menertawakan orang-orang dalam antrian dengan keras saat mereka berjalan ke depan. Ketika Suke menjulurkan lehernya, dia kemudian menyadari bahwa tuan muda ini telah menginstruksikan beberapa siswa yang lebih muda untuk bangun pagi dan mengantri untuk mereka. Karena itu, dia memutuskan untuk mengikuti di belakang sekelompok tuan muda yang berjalan ke depan dan menunggu mereka bertukar tempat dengan para junior muda. Karena dia bergerak agak cepat dan cekatan, dia berhasil mendorong dirinya ke depan kelompok ini saat mereka bertukar tempat. Secara kebetulan, penjaga yang lewat adalah penjaga yang sama yang bertemu Suke kemarin. Dia memiliki kesan yang agak dalam yang terbentuk untuk pria berjubah hitam dari fraksi ledakan surgawi dan agak takut menyinggung fraksi ledakan surgawi, yang terdengar menakutkan ini. Oleh karena itu, dia menganggap para siswa itu dengan impunitas dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka sedang membuat keributan. Dia melangkah maju dan mulai mencaci maki para siswa, "Apa yang kalian teriakkan? Siapa yang memotong antrean? Kenapa saya tidak melihat ada yang memotong antrean? Kamu." Beberapa tuan muda membuka mata lebar-lebar karena terkejut dan tidak berdaya ketika mereka menyadari bahwa penjaga itu membela Suke. Penjaga ini memutuskan untuk menutup mata dan membiarkan Suke lolos dari masalah ini tanpa konsekuensi. Setelah dia selesai memarahi para siswa ini, dia kemudian berbalik untuk pergi. Namun tepat pada saat ini, Suke mulai mengangkat tangannya dengan cemas saat dia berteriak pada penjaga, "Kawan! Di sini, akulah orang yang memotong antrian."
Ketika penjaga memandang Suke, dia melihat ekspresi marah di wajahnya dan Suke tidak terlihat sedikit pun takut. Dia menatap penjaga dengan matanya yang besar dan tampak agak polos. Penjaga itu masih merasa lebih baik baginya untuk menyinggung para siswa bangsawan muda di kota daripada menyinggung Huawuke yang tampak misterius dari fraksi ledakan surgawi ini. Batuk beberapa dari kalian, berhenti membuat keributan di sini di tanah suci Istana Kekaisaran. Bahkan jika memang benar tuan muda ini memotong antrian, dia pasti melakukannya karena kesulitan dalam pekerjaannya. Suke kemudian berbicara, kesulitan saya terletak pada kenyataan bahwa saya ingin memasuki istana untuk mendaftar tetapi antriannya terlalu panjang. Hanya orang bodoh yang tidak akan memotong antrean. Kesulitannya adalah dia ingin memasuki istana. Dari semua siswa dan kultivator terkutuk di sini, siapa yang tidak ingin masuk juga? Yang dibutuhkan hanyalah alasan yang hampir tidak bisa dipercaya dan semua orang akan melupakan masalah itu dan membiarkan Suke masuk, namun dia mengajukan alasan yang buruk. Ini menyebabkan semua orang di sekitar merasa agak tidak nyaman. Apa yang sedang terjadi di sini? Mengapa ada orang yang membuat keributan tentang seseorang yang memotong garis di tanah suci Istana Kekaisaran? Adegan itu menarik perhatian Jenderal Garnisun, Li Tianzong. Li Tianzong merasa sangat tidak nyaman hari ini, merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari bibirnya. Setelah dia diperkenalkan dengan rokok oleh Nyonya Ya, yang dia ingin lakukan hanyalah menaruh rokok di antara bibirnya. Sekarang dia tidak melakukannya, dia merasa ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Jenderal Garnisun yang ketat dan menakutkan Li Tianzong berjalan mendekat dan bertanya tentang masalah ini dengan nada yang sangat mudah tersinggung dan tidak toleran. Pengawal kekaisaran itu buru-buru menghampirinya dan berteriak, hormat kepada Jenderal Garnisun Li. Semuanya berjalan baik di sini, karena tidak ada yang berani membuat keributan dan bahkan bermimpi memotong antrean di tanah suci Istana Kekaisaran Api. Begitu kata-kata ini diucapkan, pengawal kekaisaran menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Pada saat berikutnya, Suke mengangkat tangannya dengan lemah dan berbicara, kamu Jenderal Li ya? Subjek yang rendah hati ini baru saja memotong antrian. Ketika semua orang di sekitar mendengar ini, mereka mulai merasa khawatir untuk Suke. Bahkan Jenderal Garnisun telah tiba dan Anda masih berani mengakui memotong antrian? Bahkan kami akan berbicara untuk Anda dan menyangkal bahwa Anda telah memotong antrian. Anda benar-benar menembak diri Anda sendiri di sana. Terlepas dari itu, Suke sepertinya tidak peduli dengan sang jenderal. Karena saya seorang tiran yang bertindak tangguh. Saya akan memotong antrian tanpa ragu-ragu. Terus, saya adalah anggota dari fraksi ledakan surgawi. Saya akan mengakui apapun yang telah saya lakukan tanpa takut akan konsekuensinya. Pada saat yang sama, dia mengamati frustrasi dan kegelisahan Jenderal Li. Suke melihat bagaimana dia menggosokkan jari-jarinya ke celananya dengan perasaan tidak nyaman. Ini adalah gejala kecanduan rokok. Rokok yang dibeli Suke dari dalam toko sistem bukanlah produk biasa lainnya. Kamu berani memotong antrian di sini sebelum Istana Kekaisaran? Apakah kamu muak hidup? Ketika Jenderal Li mendengar pengakuan bersalah Suke, dia akan membuka mulutnya dan memberi Suke pakaian yang lengkap sebelum memanggil anak buahnya untuk datang dan membawanya pergi. Apa masalahnya dengan memotong antrian di Istana Kekaisaran? Aku sudah melakukan ini berkali-kali selama beberapa tahun terakhir. Suke bergumam pelan. Dia kemudian tertawa sebelum membeli sebungkus rokok dari toko sistem dan meletakkannya di antara bibirnya dan menjentikkan jarinya untuk menyalakan rokok. Begitu dia melakukan ini, semua orang membuka mata lebar-lebar dan wajah mereka berubah menjadi tatapan heran. Ini adalah rokok legendaris dan legendaris yang sudah sering mereka dengar. Beberapa dari mereka terkejut. Mereka telah mendengar tentang barang berharga yang beredar di kota kekaisaran. Setelah mengambil beberapa isapan, pengguna akan merasakan euforia dan tubuhnya akan terasa seringan makhluk abadi. Banyak jenderal berpangkat tinggi telah mengumumkan bahwa mereka bersedia membayar harga tinggi untuk memperoleh lebih banyak tetapi tidak dapat menemukannya. Mereka tidak pernah menyangka melihat pria berjubah hitam ini mengeluarkan sebungkus rokok. Jenderal Li memejamkan mata dan menghirup asap bekas dan sangat gembira. Batuk, saya sudah memeriksa status tuan muda ini. Bahkan, Anda bahkan tidak perlu mengantri. Anda memiliki hak istimewa untuk masuk langsung. Sikap Jenderal Li berubah total saat dia memaksakan senyum hangat dan ramah saat berbicara dengan Suke. Alis Suke berkedut, bagaimana saya bisa menerima hak istimewa?
Semua orang menunggu giliran di sini dan saya orang yang sangat sederhana dan rendah hati. Bagaimana saya bisa menerima hak istimewa dan mendapatkan izin masuk langsung? Beberapa orang di sekitar menggeram. Persetan, Anda orang yang sederhana dan rendah hati? Anda bahkan dengan sengaja mengeluarkan rokok yang sangat dicari di hadapan kami tetapi menolak hak istimewa Anda? Kecanduan dan penarikan Jenderal Lee memuncak saat dia buru-buru menjawab, Tuan Muda mungkin bercanda. Kami telah menyiapkan rute alternatif untuk orang-orang dengan status agung dan tinggi seperti itu. Ini bukan hak istimewa. Oh, ini bukan hak istimewa? Baiklah kalau begitu, pimpin jalan. Suke mengungkapkan ekspresi perjuangan batin saat dia memutuskan untuk mengikuti Jenderal Lee dan mengambil pintu samping ke dalam istana. Tepat sebelum dia pergi, dia melihat sekelompok tuan muda dengan tatapan kecewa, teruslah bekerja keras, anak muda. Perhatikan bagaimana saya mengambil rute yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang dengan status agung. Beberapa siswa sangat marah sehingga mereka gemetar, namun mereka tidak dapat melakukan apapun pada Suke, karena dia memiliki rokok dan perlindungan pengawal kekaisaran. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain menggigit peluru? Mengikuti pimpinan Jenderal Lee, Suke memasuki istana tanpa masalah dan dibawa menuju tempat latihan. Suke telah berusaha keras untuk membedakan dirinya sebagai orang dengan status, memasuki istana melalui pintu samping dengan motif. Ini karena ada mantra pelindung yang ditempatkan di pintu masuk utama di mana semua orang harus melewatinya. Mantra pelindung ini akan mematahkan penyamarannya dan mengungkapkan identitas aslinya. Di sisi lain, masuk dari pintu samping berarti ada kemungkinan lebih kecil untuk diarahkan ke mantra pelindung untuk disaring. Selama dia berhati-hati, ini akan sangat tidak mungkin. Setelah mendaftarkan dirinya, tidak ada yang akan mencurigai identitasnya lagi. Selama dia bisa melindungi identitas aslinya, dia bisa menciptakan lebih banyak peluang untuk bertindak keras di masa depan. Ini adalah poin kunci lain untuk sukses berakting tangguh. Setelah memberikan 2 tongkat kepada Jenderal Lee dan menangani semua masalah administrasi yang relevan, Suke akhirnya melangkah ke istana. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki istana setelah bertransmigrasi, namun kesan dan ingatan yang memenuhi pikirannya begitu jelas. Tempat latihan terletak tepat di samping ruang singgasana, di atas sebidang tanah datar yang luas. Ketika Suke melihat ke atas, dia menyadari bahwa mantra besar telah ditempatkan di atas tempat latihan dan menyerupai kubah, dengan jelas memisahkan tempat latihan dari bagian istana lainnya. Sebidang tanah datar sangat luas dan berukuran sekitar 7 lapangan sepak bola. Lebih dari selusin panggung dipasang di sekitar tempat pelatihan. Seorang pengawal kekaisaran berdiri di samping setiap panggung, mengawasi setiap aktivitas yang mencurigakan. Tepat di tengah-tengah semua tahapan ini adalah mantra teleportasi yang tampak aneh, yang dikelilingi dan dipelihara oleh 10 pembudidaya tahap bayi asli. Suke menyaksikan tetapi tidak dapat menentukan tujuan dari mantra teleportasi. Apa gunanya mantra teleportasi di sini? Mungkinkah kandidat akan diangkut ke lokasi lain untuk diuji? Suke bergumam pelan. Pada titik ini seorang siswa berjalan melewatinya dan mendengarnya bergumam pada dirinya sendiri dan tersenyum. Semuanya, silakan masuk ke tempat latihan. Mantra teleportasi akan mengirim Anda ke tahap masing-masing dan menempatkan Anda dengan lawan yang sesuai. Kasim itu berdiri di depan ruang singgasana dan berteriak dan suaranya bergema di sekitar setengah dari seluruh area istana. Panggung mengharuskan kandidat untuk mengalahkan 3 lawan dan hanya akan muncul sebagai pemenang setelah memenuhi 3 syarat ini. Kasim itu berbicara sambil melambaikan tangannya. Gumpalan energi putih naik ke udara dari tangannya saat mereka berubah menjadi dekrit kekaisaran. Kata-kata emas mulai terbentuk saat kerumunan itu ternganga takjub. 1. Dalam 3 pertarungan, seorang kandidat tidak boleh kalah 1 putaran pun. Jika dia melakukannya, dia menghadapi eliminasi. 2. Setiap putaran mengharuskan kandidat untuk menggunakan senjata yang berbeda. 3. Lawan tidak boleh saling menyakiti atau membunuh. Semua orang langsung berdiskusi begitu mereka membaca persyaratannya. Ini agak unik. Terlepas dari kondisi ketiga, 2 yang pertama menimbulkan tingkat kesulitan tertentu. Pertarungan 3 ronde tanpa menggunakan senjata yang sama dan seorang kandidat tidak boleh kalah 1 ronde pun. Ini membutuhkan banyak keterampilan untuk muncul sebagai pemenang. Sebagian besar orang yang hadir dilatih dalam pertempuran pedang. Terlepas dari teknik bertarung pedang, mereka mungkin memiliki sedikit pemahaman tentang teknik pisau.
Tapi selain pisau dan pedang, satu-satunya hal yang mereka kuasai mungkin dengan buku-buku jari telanjang. Tuan, bolehkah saya bertanya apakah Anda pernah melihat Li Bai dari fraksi ledakan surgawi? Pada titik ini, suara yang akrab terdengar di kejauhan. Ketika dia menoleh, dia melihat Tang Liufeng mengajukan pertanyaan kepada siswa lain. Murid itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, banyak orang mencarinya hari ini. Tapi sayang sekali saya belum melihat atau mendengar tentang dia. Saya khawatir dia tidak muncul hari ini. Ai, terima kasih banyak. Tang Liufeng menghela nafas saat dia berjalan pergi. Ketika Suke melihatnya, dia agak senang tetapi bertanya-tanya mengapa dia mencarinya. Pada titik ini, dia mengambil langkah maju dan berdiri di jalan Tang Liufeng. Dia kemudian berbicara, saudaraku, bolehkah saya bertanya, mengapa Anda mencari saudara laki-laki faksi saya? Tang Liufeng berhenti saat dia menatap Suke dan tidak dapat mengenalinya karena jubah hitamnya telah menyamarkan identitasnya. Dia kemudian menjawab dengan rasa ingin tahu, saya ingin tahu siapa tuan ini? Saya Ye Liang Chen dari fraksi ledakan surgawi. Li Bai dan saya bersaudara. Suke menjawab sambil merendahkan suaranya agar terdengar berbeda. Dia ingin menipu Tang Liufeng untuk bersenang-senang. Ketika dia mendaftarkan namanya sebelumnya, dia secara acak memilih nama untuk dirinya sendiri, itulah yang dia katakan kepada Tang Liufeng. Ketika Tang Liufeng mendengar ini, dia mengungkapkan ekspresi sangat hormat saat dia menjawab, bagus, saudara Liang Chen. Dapatkah saya bertanya apakah Anda memiliki cara untuk menghubungi saudara Li Bai? Saya memiliki sesuatu yang mendesak yang ingin saya sampaikan kepadanya. Petik 2. Hal mendesak apa? Ini tentang nyonya ya? Tunggu sebentar. Bisakah saya bertanya apakah ada cara untuk membuktikan bahwa Anda mengenal saudara Li? Jika tidak, subjek yang rendah hati ini tidak dapat membocorkan informasinya. Tang Liufeng berbicara di tengah jalan sebelum menyadari bahwa orang ini bisa saja berbohong. Dia kemudian menatap Suke dengan waspada. Ketika Suke mendengar bahwa masalah ini melibatkan nyonya ya, dia menatap Tang Liufeng dan menyadari bahwa dia memang terlihat agak cemas. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Mungkinkah sesuatu yang buruk telah terjadi pada nyonya ya? Tang Hobu, lihat dengan jelas dan lihat siapa aku sebenarnya. Suke kemudian menurunkan tudungnya sebelum memakainya kembali dengan tergesa-gesa. Sekilas saja sudah cukup bagi Tang Liufeng untuk melihat penampilan Suke dan mengenalinya. Matanya terbuka lebar, saudara Li, bagaimana kamu? Tidak ada waktu. Cepat, meskipun tidak ada tempat untuk kita pergi dan mengobrol dengan tenang, jangan bertele-tele. Ceritakan apa yang terjadi. Suke memotongnya. Ekspresi Tang Liufeng membeku di wajahnya saat dia melihat sekeliling dengan curiga sebelum merayap mendekati Suke dan berbisik, dikatakan bahwa Kaisar Api mengetahui tentangmu dan secara pribadi mengunjungi nyonya ya. Segera setelah itu, beberapa petarung yang sangat mahir dari Istana Kekaisaran menyegel seluruh area di sekitar danau. Nyonya ya dan beberapa siswa muda lainnya dikurung di dalam area tersebut. Oh, lalu bagaimana kamu mengetahuinya? Suke mengerutkan kening dan bertanya. Mengapa Kaisar Api mengunci nyonya ya karena ini? Mungkinkah karena dia mendengar kata-kata fraksi ledakan surgawi? Tang Liufeng merendahkan suaranya dan berbicara, salah satu siswa berhasil berenang di bawah mantra penyegelan di tepi danau. Dia membawa pesan nyonya ya dan pergi ke penginapan mencarimu, tapi kamu tidak ada. Kami bertemu satu sama lain, karena kami berteman. Oleh karena itu, saya datang untuk menemukan Anda dan menyampaikan pesan. Apa yang nyonya ya katakan? Ekspresi Suke membeku saat dia bertanya. Tang Liufeng memberikan ekspresi aneh saat dia mengucapkan dua kata, selamatkan aku. Suke tercengang. Nyonya ya sedang dikurung dan dia benar-benar mencari saya untuk menyelamatkannya. Mungkinkah ada lebih banyak lapisan tersembunyi dari konspirasi yang tidak diketahui di bawahnya? Saudara Li, Anda harus berhati-hati. Saya harus terus terang dengan Anda. Hari itu selama perjamuan, subjek yang rendah hati ini memperhatikan cara nyonya yang memandang Anda dan menyadari bahwa itu agak aneh. Saya khawatir Api Kaisar mungkin menyadari bahwa nyonya yang memiliki perasaan padamu dan dengan demikian memutuskan untuk menyegelnya. Jangan terlalu berpuas diri. Tang Liufeng mengingatkannya sekali lagi. Sinar cahaya putih melintas di benak Suke saat dia mengingat ingatan nyonya yang menatapnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Liufeng, dia kemudian mengerti semua yang sedang terjadi. Nyonya ya adalah bangsawan yang mulia dan suci.
Dia seharusnya tetap setia kepada Dewa Api dan dengan demikian harus menjaga keperawanannya seumur hidup. Begitu dia kehilangannya dari seorang pria, dikatakan bahwa seluruh negara api akan kehilangan perlindungannya dari Dewa Api. Kaisar Api khawatir Nyonya Ya akan jatuh cinta terlalu dalam padanya dan dengan demikian memutuskan untuk mengurungnya. Oleh karena itu, ada lebih dari sekadar siswa yang mencari Suke sekarang. Sepertinya mungkin akan ada pembunuh yang sangat terampil yang mencarinya juga. Memikirkan sampai titik ini, bibir Suke terbuka untuk mengungkapkan seringai dingin. Dia tidak terkejut dengan taktik Kaisar Api. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh Kaisar dan dengan demikian Suke tidak ingin terlalu banyak membacanya. Namun, dia merasakan dorongan tertentu untuk membalas dendam, karena dia sedang diplot oleh Kaisar Api. Teguk, Saudara Li, aku harap kamu tidak berpikir untuk menyelamatkannya dan menjadi gegabah. Kamu tidak boleh pergi ke sana. Tang Liufeng menyadari bahwa Suke tidak membalasnya dan buru-buru membujuknya. Kilatan melintas di mata Suke saat dia tertawa, bagaimana saya bisa gegabah? Nyonya Ya baru saja disegel. Hidupnya tidak dalam bahaya dan tidak ada kebutuhan mendesak baginya untuk diselamatkan. Hari ini, saya akan bersenang-senang. Petik 2. Seru. Tang Liufeng berhenti karena terkejut. Bahkan sebelum dia bisa sadar kembali, Suke sudah berjalan menuju tempat latihan. Mata Tang Liufeng tetap terbuka lebar karena terkejut. Persetan, Anda akan berpartisipasi dalam kontes ini? Pada saat yang sama, dia memanggil antarmuka sistem dan memasuki bagian toko. Sejak dia dipromosikan ke peringkat tinggi Act of Gangster, ada lebih banyak manual dan buku keterampilan yang dijual di toko sistem. Suke mengamati barang-barang yang dijual dan memutuskan untuk membeli manual teknik pisau terbaik tanpa ragu-ragu. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah membeli teknik pedang penakluk hubungan. Apakah Anda ingin melatih keterampilan ini? Suara mendesing. Sinar cahaya terang mengelilingi otaknya sebelum menembus dantiannya. Dia bisa merasakan semburan energi tertentu di dalam tubuhnya, saat pembuluh darahnya mulai bersinar. Dalam sekejap mata, dia telah mengumpulkan teknik pisau yang paling sederhana, namun paling kuat. Suke melangkah melalui pintu masuk tempat latihan dan merasakan semua energi inti di dalam tubuhnya terkuras saat mengalir kembali ke dantiannya. Segera setelah itu, dia merasakan segel tertentu ditempatkan pada dantiannya untuk mencegah energi inti digunakan. Ding! Setelah mendeteksi bahwa kultivasi tuan rumah telah disegel, sistem dapat membuka segel untuk 100 poin tindakan sulit. Sistem terdengar di kepalanya. Bibir Suke melengkung menjadi seringai. Karena dia tahu bahwa sistem itu bisa keluar dari segel kapan saja dia mau, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimanapun, kultivasinya telah disegel sekali sebelumnya ketika dia bersama manusia iblis. Perasaan ini terasa terlalu akrab dan tidak terlalu mengganggunya. Tidak perlu menembus segel sekarang. Izinkan saya, Ye Liang Chen untuk bertindak keras terlebih dahulu sebelum kita memutuskan bagaimana melangkah lebih jauh. Suke berpikir dalam hati saat dia menolak rekomendasi sistem dan berjalan menuju tempat latihan. Begitu dia mengambil beberapa langkah, dia merasakan energi yang sangat besar menyelimuti seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, dia dibawa ke atas panggung. Pada titik ini, sudah ada seorang kultivator yang memegang tombak runcing panjang di atas panggung, menunggu lawannya tiba. Ketika dia melihat Suke mengenakan jubah hitam dan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, kultivator itu tertawa terbahak-bahak sambil berteriak, "Apakah kamu mencoba untuk bermain bodoh, bertemu denganku sejak awal?" Di bagian bawah setiap tahap adalah pengawal kekaisaran yang memantau pertempuran. Panggung Suke tidak terkecuali untuk ini. Penjaga itu memandang mereka berdua dan mengidentifikasi senjata yang mereka gunakan masing-masing. Dia kemudian mengeluarkan sebuah buku dan menanyakan nama mereka berdua sebelum mencatat detailnya. Tanpa banyak ekspresi di wajahnya, dia berteriak, "Mulai!" Setelah Suke mengumpulkan God of Hell's Compulsion, kekuatan tubuhnya meningkat pesat. Setiap tebasan yang dia jatuhkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tombak panjang dan pisau saling berbenturan dengan keras. Hanya dengan kontak ini, tombak pembudidaya retak dan pecah berkeping-keping saat dia terbang ke udara dari jumlah kekuatan yang digunakan Suke. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim melayang ke udara seperti layang-layang. Ketika dia mendarat, dia pingsan. Penjaga di bawah membuka matanya lebar-lebar karena takjub dan tercengang.
Dia merasa sangat sulit untuk percaya bahwa seseorang dapat memiliki kekuatan mengerikan seperti itu bahkan setelah menyegel energi intinya. Pada titik ini, di dalam ruang singgasana, seorang pria paruh baya duduk di singgasana naganya, tampak keras dan agung. Dia mengenakan jubah bersih dengan naga api yang disulam di seluruh jubah. Bahunya lebar dan dadanya berotot. Setiap gerakannya patut dicontoh sebagai bangsawan dari klasemen tertinggi. Aura ketakutan terpancar darinya seolah-olah dia sendiri yang memiliki dan mengendalikan segala sesuatu di bawah langit. Ini adalah Kaisar Negara Api, Ji Mingwu. Di samping Kaisar Api ada dua wanita. Mereka adalah Flaming Sun Princess dan Zixuan. Keduanya memiliki ekspresi tanpa ekspresi di wajah mereka seolah-olah mereka berusaha menyembunyikan kecemasan dan kekhawatiran mereka. Mereka juga mengetahui tentang Li Bai dari fraksi ledakan surgawi selama beberapa hari terakhir ini dan bergegas untuk menemukan gambar Li Bai. Ketika mereka akhirnya melihat bagaimana penampilannya, mereka bingung. Orang yang ditarik bukanlah Li Bai. Itu adalah Hua Wuke. Tidak, lebih tepatnya, itu adalah Suke. Suke, permaisuri pangeran dari 6 tahun lalu. Ketika mereka pertama kali melihat gambar itu, wajah mereka menjadi pucat saat mereka saling memandang dan berkata pada saat yang sama, dia datang. Siapapun yang seharusnya datang akan selalu datang. Kasim tua itu berlari kembali ke ruang singgasana dengan tergesa-gesa saat dia berlutut di depan Kaisar Api, suaranya bergetar. Laporkan untuk Yang Mulia. Pelayan tua ini baru saja menyaksikan. Ye Changfeng dari Sekte Pedang Giok baru saja dikalahkan. Apa? Bukan hanya Kaisar Api yang tercengang. Bahkan Putri Matahari Flaming dan Zixuan juga terkejut. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Ye Changfeng. Kekuatan kultivasinya yang luar biasa telah mencapai tahap-tahap bayi asli meskipun usianya masih muda. Selain itu, ia juga dikenal luas karena keahliannya dalam menggunakan pedang. Dia adalah murid peringkat nomor 1 di antara 100 murid lainnya dari Sekte Pedang Giok. Bagaimana dia bisa gagal? Apa yang sedang terjadi? Wajah Kaisar Api jatuh saat pupilnya melebar saat dia bertanya. Kasim tua itu berbicara dengan suara gemetar sekali lagi. Pelayan tua ini menyaksikan Ye Changfeng dikalahkan oleh seorang kultivator nakal bernama Ye Liangchen. Bahkan, dia ditundukkan hanya dalam 2 pukulan. Untuk mengalahkan Ye Changfeng dalam 2 pukulan? Siapa Ye Liangchen ini? Kaisar Api sangat terkejut ketika dia mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi kemarahan yang membuat semua orang di sekitarnya ketakutan. Yang Mulia, Ye Liangchen mengatakan bahwa dia orang lokal. Kasim tua itu menjawab, orang lokal? Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengar tentang pendekar pedang berbakat di seluruh ibu kota? Alis Kaisar Api masih berkerut saat dia bertanya. Kasim tua itu buru-buru membungkuk saat dia menjawab, Ye Liangchen bahkan menyebut dirinya anggota fraksi ledakan surgawi. Dia memegang pedang bintang 4 dan bahkan menunjukkan pemahaman yang sangat ahli tentang teknik bertarung pedang. Menurut apa yang telah didengar oleh pelayan tua ini, dia tak tertandingi selama energi inti tidak digunakan. Fraksi ledakan surgawi, mengapa itu anggota ledakan surgawi yang lain? Ketika Kaisar Api mendengar 3 kata ini, ekspresi kecurigaan yang waspada bisa terlihat di wajahnya. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar tentang sekte ini. Sebelum Li Bai, dia sudah menerima beberapa berita. Beberapa waktu lalu, seorang kultivator misterius menyebabkan kehebohan di Sky Incense Valley dan dia menyebut dirinya Hua Wuke dari fraksi ledakan surgawi. Dengan panggung inti emas belaka, ia berhasil naik ke tingkat ke-8 menara jiwa. Segera setelah itu, dia menghilang tanpa jejak. Segera setelah itu, Kaisar Api diam-diam mengirim beberapa orang untuk mencarinya tetapi tidak berhasil. Sampai saat ini, seorang jenius berbakat yang juga mengaku berasal dari fraksi ledakan surgawi mengalahkan sepasang siswa hebat dari Bright Science College. Dia bahkan menyusun 10 puisi tanpa cacat dalam 10 langkah dan menyebabkan kegemparan di seluruh kota kekaisaran. Apa yang membuatnya paling kesal adalah kenyataan bahwa saudara perempuannya, Nyonya yang membahayakan kehidupan dan kelangsungan hidup seluruh negara api. Dia dilarang memiliki hubungan dengan pria sepanjang hidupnya. Beberapa malam yang lalu ketika dia mengunjungi Nyonya Ya, dia menemukan bahwa saudara perempuannya telah mengembangkan perasaan terhadap Li Bai. Oleh karena itu, dia mengirim beberapa orang ke danau besar dan memerintahkan agar danau itu disegel. Niatnya adalah untuk menjatuhkan Nyonya Ya dan memastikan dia tidak meninggalkan wilayahnya.
Pada saat yang sama, dia mengirim beberapa penjaga yang sangat terampil untuk menemukan lokasi Li Bai. Demikian juga, dia datang dengan tangan kosong. Dia tidak akan pernah berharap untuk mendengar anggota fraksi ledakan surgawi lainnya bernama Ye Liangchen hari ini di acara besar putrinya. Fraksi ledakan surgawi, fraksi ledakan surgawi. Kaisar Api sudah mulai mengembangkan rasa lekas marah dan kebencian terhadap sekte ini. Namun, Kaisar agak terpesona oleh jenius berbakat dari sekte tersebut. Oleh karena itu, wajahnya melembut saat dia menggumamkan sesuatu dengan pelan. Karena dia tenggelam dalam pikirannya, dia tidak pernah memperhatikan bahwa dua wanita di sampingnya, Putri Matahari Flaming dan Zi Xuan, memiliki ekspresi terkejut di seluruh wajah mereka. Pasangan dari mereka membuka mata lebar-lebar saat mereka saling memandang dan saling pengertian yang tak terucapkan telah terbentuk di antara mereka berdua. Mereka berdua tahu bahwa Ye Liangchen dari fraksi ledakan surgawi sebenarnya adalah Suke yang menyamar. Selain dia, siapa lagi yang bisa? Dia bahkan menyebut dirinya sebagai penduduk lokal kota kekaisaran dan itu benar. Suke adalah penduduk lokal kota. Hanya dia di dunia ini yang bisa memiliki bakat seperti itu. Sepertinya aku harus melakukan kunjungan pribadi ke Ye Liangchen dari fraksi ledakan surgawi. Pada titik ini, Kaisar Api berdiri dengan senyum di wajahnya saat dia meninggalkan aula dan berjalan keluar. Pada titik ini, Kaisar Api agak membuat keputusan dalam pikirannya. Karena Ye Changfeng telah dikalahkan, dia memutuskan untuk melihat apakah Ye Liangchen ini dapat muncul sebagai pemenang setelah tantangan yang tersisa dan akhirnya menjadi permaisuri pangeran. Bahkan, dia berharap untuk menggunakan Ye Liangchen ini sebagai utas penghubung ke setiap anggota lain dari fraksi ledakan surgawi. Dia ingin merekrut setiap anggota luar biasa dalam sekte itu untuk berbondong-bondong menuju negara api dan melayaninya. Kaisar Api percaya bahwa selama dia memberikan kekayaan dan status kepada anggota fraksi ledakan surgawi ini, dia akan dapat menarik mereka untuk berada di bawah tanggung jawabnya. Dia bahkan percaya bahwa jika metode ini tidak berhasil, dia bisa menggunakan pesona wanita untuk memikat mereka. Selama dia mendapat bantuan dari fraksi ledakan surgawi, menjadi kaisar dari kelima negara tidak akan menjadi masalah. Namun, ketika Flaming Sun Princess dan Zi Xuan melihat kaisar berjalan keluar dari aula, wajah mereka jatuh. Mereka tidak tahu bagaimana membuka mulut mereka dan menghentikannya merekrut mereka. Sepasang mata itu saling berpandangan. Zi Xuan dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan sementara Putri Matahari Flaming memiliki ekspresi kebingungan dan ketidakberdayaan di wajahnya. Putri, apa yang harus kita lakukan? Zi Xuan melihat ke arah Flaming Sun Princess dan bertanya dengan gugup. Lupakan saja. Setelah semua yang telah dikatakan dan dilakukan, kita harus menghadapi hari ini cepat atau lambat. Dia mengincar peta makam kekaisaran jadi aku akan memberikannya padanya. Putri Matahari Flaming berbisik. Alasan dia tidak menahan Kaisar Api adalah karena dia tahu bahwa Suke pada akhirnya akan bertemu dengannya. Dia menyadari bahwa dia telah kembali dan membuat pertunjukan besar itu. Dia juga yakin bahwa dia akan berhasil sampai ke babak terakhir. Karena Suke pasti akan bertemu Kaisar, tidak perlu menghalangi Kaisar untuk bertemu dengannya sekarang. Ayo pergi juga. Kamu harus menemukan kesempatan untuk memberikan peta padanya. Lagi pula, dia ada di dalam istana dan tidak akan berani membuat kekacauan. Flaming Sun Princess berbicara dengan ekspresi sedingin es sebelum dia keluar. Putri. Zi Xuan membungkuk sekali sebelum dia mengikuti Putri keluar. Tepat pada saat yang sama, di luar aula, Suke sudah muncul dari tempat pelatihan. Setelah mengalahkan Ye Changfeng dengan kemenangan telak, dia berhasil mencapai babak ketiga. Tepat saat dia mempertimbangkan senjata mana yang akan digunakan selanjutnya, lawannya langsung menyerah. Dia tidak melihat opsi lain. Untuk melawan seseorang yang mengalahkan Ye Changfeng dalam 2 pukulan berarti meminta kematian. Kultivator itu sangat pintar. Begitu dia muncul di panggung, dia menyerah dan melarikan diri. Suke menerima kemenangan ketiga berturut-turut dengan enggan. Karena dia melewati ronde ini dengan sangat cepat, dia hanya bisa menunggu semua orang menyelesaikan ronde pertarungan mereka. Tepat setelah memenangkan 3 putaran, kandidat yang masih hidup akan berpartisipasi dalam kontes puisi. Hanya setelah itu mereka akan pindah ke babak berikutnya. Suke sama sekali tidak cemas tentang hal itu. Ketika dia akhirnya menemukan Tang Liufeng di tengah kerumunan, dia menjadi sasaran perampokannya. Kakak Li, kamu benar-benar berbakat dalam banyak aspek. Selain mahir dalam membacakan puisi, kamu sebenarnya adalah seorang pendekar pedang yang sangat terampil.
Kamu benar-benar panutan bagi siswa di generasi kita. Tang Liufeng jelas terkesan dengan kekuatan Suke di arena saat wajahnya mengungkapkan betapa terkejutnya dia saat dia menyanyikan pujian untuknya. Kamu berlebihan memujiku. Dia hanya pemanasan. Ayo, mari kita merokok untuk merayakan kemenangan ini. Suke tersenyum dari telinga ke telinga saat dia mengeluarkan sebatang rokok dan memberikannya kepada Tang Liufeng. Tang Liufeng sangat gembira menerimanya, karena dia selalu ingin tahu tentang apa itu. Faktanya, dia menyadari bahwa rokok adalah pembicaraan di seluruh kota dan menjadi hit besar segera setelah Suke pertama kali merokok. Dia selalu malu untuk meminta rokok dan dengan demikian gembira ketika dia akhirnya ditawari rokok. Suke mengeluarkan korek api dari jubahnya saat dia menyalakan rokoknya. Namun, begitu rokoknya dinyalakan, seorang kasim tua berlari keluar dari ruang singgasana dan berteriak dengan suara bernada tinggi, "Kedatangan Kaisar!" Pada detik itu, semua orang berpencar saat mereka melihat ke tangga batu yang mengarah ke ruang singgasana. Bahkan mereka yang berada di tengah pertempuran berhenti, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Pada saat berikutnya, sosok yang tampak sangat menakjubkan dalam jubah bordir naganya melangkah keluar dari balik pintu. Aura ketakutan tertentu menyebar darinya ke udara. Ekspresi semua orang yang melihat Kaisar jatuh saat mereka menjadi pucat ketakutan. Ratusan orang di luar aula segera berlutut. Segera setelah itu, semua pengawal kekaisaran dan pembudidaya di dalam istana juga berlutut. Bahkan beberapa tetua dari sekte besar membungkuk dalam-dalam untuk menghormati. "Hidup, panjang umur Kaisar!" Kerumunan berteriak secara bersamaan, suara mereka bergema di seluruh negeri dan menyebar ke seluruh istana. Memang, bayangan sosok berjubah hitam berdiri di tengah-tengah seluruh kelompok orang yang berlutut. Embusan angin bertiup dengan lembut, menyebabkan jubahnya berkibar tertiup angin. Orang ini tidak lain adalah Suke. Kaisar mengerutkan kening saat dia melemparkan pandangan tajamnya ke semua orang sebelum tertuju pada Suke. Putri Matahari Flaming dan Zixuan baru saja muncul dari aula juga dan melihat adegan ini dimainkan di depan mata mereka. Mereka mulai pucat. Kenapa kamu tidak berlutut?" Kaisar Api berdiri tepat di luar aula saat dia menatap Suke dengan dingin. Kata-katanya bermartabat dan sangat mengintimidasi. Suaranya membawa kekuatan 1000 awan saat aura menakutkan keluar dari tubuhnya saat dia bertanya mengapa Suke menolak untuk berlutut. Begitu orang banyak mendengar kata-kata Kaisar, mereka semua berbalik untuk melihat bahwa seseorang memang berdiri menentang. "Saudara Li, apa yang kamu lakukan?" Menunjukkan rasa tidak hormat kepada Kaisar adalah kejahatan berat. Tang Liufeng tercengang juga, saat dia buru-buru mengulurkan tangan untuk menarik Suke berlutut. Namun, begitu Suke melihat Kaisar Api, kenangan dari kehidupan sebelumnya membanjiri pikirannya seperti gelombang deras. Kenangan-kenangan itu begitu hidup, seolah-olah dia telah mengalaminya sendiri seperti yang telah terpatri di otaknya. 6 tahun yang lalu, Kaisar Api yang membawanya dari danau besar dan membawanya ke istana untuk menjadi permaisuri pangeran. Dia memberi Suke harta yang tak terhitung banyaknya dan bahkan mengizinkannya tinggal di dalam istana selama 6 tahun. Sekitar setengah tahun yang lalu, Kaisar Api yang sama ini yang mengalahkan kekuatannya dengan satu serangan dan memerintahkan agar mayatnya berserakan di tempat lain. Perasaan yang akrab namun asing dari kebencian yang intens bersama dengan kemarahan menggenang di dalam hatinya. Niat membunuh mulai memancar keluar dari tubuhnya dan meresap ke sekeliling. Hehe. Pada detik itu, api amarah yang membara telah menghilang, digantikan oleh senyum dingin di wajah Suke. Dengan jentikan jarinya, rokok yang setengah dihisap terbang ke udara sebelum jatuh ke tanah, menyebabkan bunga api menari-nari di sekitarnya. Seluruh adegan dipenuhi dengan keheningan yang tegang, karena semua orang memperhatikannya dengan seksama, jantung mereka berdetak kencang. Ada apa dengan Ye Liang Chen ini? Mengapa niat membunuh memancar darinya barusan? Dia benar-benar berani menunjukkan rasa tidak hormat terhadap Kaisar Api? Putri Matahari Flaming dan Zixuan yang berdiri tepat di luar ruang singgasana menyaksikan setiap gerakannya saat wajah mereka mulai memucat detik demi detik. Apa yang dia coba lakukan? Tak lama kemudian, rasa tidak nyaman dan kegelisahan merayapi mereka. Beberapa saat yang lalu, Flaming Sun Princess dan Zixuan berasumsi bahwa Suke datang ke istana untuk mencari mereka guna mendapatkan peta. Tak satu pun dari mereka mengharapkan dia untuk menunjukkan rasa tidak hormat terhadap Kaisar. Dia benar-benar berdiri di hadapan Kaisar dan memancarkan niat membunuh dari tubuhnya seolah-olah dia ingin membunuh Kaisar.
Mata Kaisar Api menyipit karena marah. Sebagai salah satu pembudidaya terkuat di kelima negara, dia berada di tahap transformasi bayi tingkat 6 dan telah merasakan niat membunuh Suke beredar di sekitar jubah hitamnya. Keterlaluan! Siapa kamu untuk berdiri di depanku dan kamu bahkan berani menunjukkan rasa tidak hormat seperti itu? Hampir segera, Kaisar Api menyerang dengan marah saat dia mengirimkan gelombang besar tekanan yang menghancurkan, yang menyegel langit dan memblokir bumi saat gelombang energi melonjak ke arah Suke. Energi tak terbatas yang dikirim oleh Kaisar ini begitu kuat, sehingga semua orang di bawah yang berlutut bisa merasakan kekuatan jiwa mereka bergetar. Mereka merasa seperti jiwa mereka berada di ambang kehancuran. Namun, bagi Suke yang kekuatan jiwanya telah ditempa berulang kali selama perjalanannya, tekanan seperti itu bahkan tidak menggelitik. Kasim tua itu buru-buru berlari ke arah Kaisar dan berbisik kepadanya, "Yang mulia, orang ini adalah Ye Liang Chen dari fraksi ledakan surgawi.